Baik, terima kasih Pak Victor dari Save the Children, Ibu Eko dari Kemen Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak. Selamat pagi Ibu, Bapak, anak-anak di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Senang sekali bisa berada hari ini untuk bicara topik yang sangat penting tentang bagaimana sebenarnya pandemi COVID-19 ini berdampak pada anak-anak. Apa sih yang ada di pikiran mereka saat ini? Apa yang mereka rasakan? Pengetahuan apa yang sudah mereka miliki saat ini, bagaimana mereka bisa melindungi dirinya, bagaimana mereka bisa melindungi orang-orang di sekitarnya. Kemudian pertanyaan tentang apakah anak-anak, remaja percaya bahwa pemerintah bisa menangani ini, dan apa saja sih masukan dari mereka tentang apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah untuk bisa mengendalikan atau mengatasi pandemi COVID-19 ini. Kami dari UNICEF, kami lembaga PBB yang punya mandat untuk pemenuhan hak anak. Tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Eko, oleh Pak Victor tentang pentingnya memastikan semua hak-hak anak tetap terpenuhi pada situasi seperti ini. Hak kesehatan, hak pendidikan, dan juga lain sebagainya. Di awal Februari, ketika kita sudah mendengar banyak sekali kasus COVID-19 di berbagai belahan dunia, kami berinisiatif untuk melakukan sebuah jejak pendapat melalui platform yang dikelola oleh UNICEF bernama YouReport, di mana sudah ada lebih dari 100.000 anak muda yang tergabung di sana. Kami melakukan jejak pendapat untuk mengetahui satu, apa sih pemahaman mereka sebenarnya tentang COVID-19. Kemudian dari mana sih mereka mencari informasi tentang COVID-19. Kemudian apakah mereka merasa berisiko? Kemudian apakah mereka tahu bagaimana cara mencegah penularan? Kemudian pertanyaan tentang kepercayaan mereka tentang apakah pemerintah mampu menangani ini. Survei ini kami lakukan, ada hampir 4.000 responden, terdiri dari anak-anak usia 16 sampai dengan 18 tahun, gendernya cukup balance antara laki-laki dan perempuan, dan mereka menjawab pertanyaan ini secara sukarela. Dari sana kita mendapatkan temuan bahwa saat itu ya Februari, kondisinya kita bahkan belum mengumumkan bahwa ada kasus di Indonesia saat itu. Yang cukup menarik adalah hampir 25% anak bahkan tidak tahu sama sekali tentang COVID. Saat itu ya, hasil surveinya menunjukkan seperti itu. Kemudian mereka tahu gejalanya apa, sebagian besar, tapi tidak tahu cara penularan, cara pencegahan yang benar. Mereka menyebutkan misalnya 34% cuci tangan, tapi tidak menyebutkan cuci tangan pakai sabun. Kemudian temuan yang menarik lainnya adalah ternyata tingkat kepercayaan terhadap pemerintah cukup tinggi. 70% anak percaya bahwa pemerintah bisa menangani ini dengan baik. Kemudian temuan yang lain adalah sekitar 50-60% anak berpikir bahwa informasi yang diberikan saat itu di bulan Februari untuk anak-anak belum mencukupi untuk membuat mereka bisa melindungi dirinya. Berdasarkan informasi itu kemudian kami mengembangkan beberapa inisiatif. Salah satunya adalah dengan membuat chatbot, jadi chat tapi dijawab otomatis oleh robot begitu ya. Tentunya dengan gaya bahasa remaja, anak-anak, di mana mereka di sana bisa bertanya atau mendapatkan informasi tentang COVID-19, semua gejalanya, cara pencegahannya, di mana rumah sakit rujukan dan lain sebagainya. Berdasarkan temuan itu juga kami kemudian bekerja sama dengan sangat erat dengan pemerintah di bawah koordinasi gugus tugas penanggulangan COVID-19. Ada kantor staf presiden di sana, ada Kominfo, ada dari rekan-rekan BNPB, dari organisasi masyarakat sipil. Kita bekerja untuk mengembangkan sebuah website covid19.go.id dengan harapan anak-anak, masyarakat semua bisa mendapatkan informasi yang benar. Tadi kalau kita lihat di video kan anak-anak merasa banyak sekali informasi hoax yang tidak benar yang mereka terima, dan itu cukup berpengaruh pada kondisi psikologis mereka. Jadi kita ingin pastikan anak-anak, remaja semua mendapatkan informasi yang benar, yang akurat, yang bisa dipakai buat mereka untuk melakukan aksi langsung melindungi diri mereka.
Nah, setelah itu di bulan Maret kami lakukan ulang surveinya. Jadi untuk melihat apakah yang kita lakukan selama ini punya dampak untuk anak-anak. Di sini bisa dilihat di layar ya hasilnya, banyak indikator itu meningkat. Misalnya dari segi pengetahuan tentang pencegahan, pengetahuan tentang gejala, pengetahuan tentang cuci tangan, dan lain sebagainya. Di survei atau jejak pendapat kedua ini kami tambahkan beberapa komponen, termasuk pertanyaan tentang menurut pengamatan mereka, apakah orang-orang di sekitar mereka sudah menjaga jarak 1 meter itu. Sayangnya menurut pengamatan mereka 60% menjawab bahwa belum. Sepertinya menjaga jarak itu pesannya harus lebih diperkuat. Kemudian kita juga bertanya apakah dalam 7 hari terakhir anak-anak ini keluar rumah untuk kepentingan selain membeli makanan atau berobat. Dan 40% masih menjawab iya. Artinya larangan untuk berkumpul, larangan untuk tidak berpergian atau di rumah saja, pesan-pesan itu perlu diperkuat. Kita juga tanya perasaan mereka lewat emoji. Jadi bagaimana perasaan anak-anak saat ini? Mereka menjawab dengan emoji, sekitar 30% merasa cukup baik, cukup senang, feelingnya begitu. Tapi 28% juga merasa tidak cukup baik, sedih, atau tidak senang begitu ya. Kemudian ditanya juga kalau perasaan mereka ketika mendengar COVID seperti apa. 34% merasa takut, tapi 19%, hampir 20% juga merasa penuh harapan. Saya pikir ini informasi yang luar biasa, informasi yang penting buat kita untuk dengar suara anak-anak, untuk bisa kemudian merespon concern mereka, memberikan intervensi yang baik, yang benar buat mereka semua. Sebagai penutup, saya ingatkan untuk orang tua di rumah untuk selalu menjadi role model buat anak. Karena anak-anak melakukan hal dengan mencontoh, meniru apa yang kita orang dewasa lakukan. Jadi cuci tangan pakai sabun sesering mungkin, anak akan melihat itu. Atau ketika berpergian pakai hand sanitizer, anak-anak akan melihat itu. Atau kalau terpaksa keluar rumah pakai masker, anak-anak akan mengikuti itu. Atau ketika batuk dan bersin, tutup dengan siku, anak-anak kemudian juga akan melihat dan mencontoh itu. Dan yang lain adalah be kind, tetap baik, jaga solidaritas. Ini situasi yang sulit buat kita semua, tapi bisa kita hadapi, bisa kita selesaikan kalau ini dilakukan sama-sama. Dan anak-anak sudah menjadi agen perubahan. Dari survei kemarin kita temukan anak-anak sudah 70% melakukan aksi. Aksinya antara lain adalah membagikan informasi penting tentang pencegahan COVID-19. Jadi be kind, tetap baik, solidaritas. Bantu tetangganya, bantu teman-temannya, jadilah role model, jadilah contoh untuk kita semua untuk bisa menghadapi wabah ini. Terima kasih.